karena aset atau bangunan ini berdiri di atas lahan yang sudah beralih kepemilikannya. Gitu. Dari peruntukan pendidikan ke peruntukan masjid. Mungkin itu nanti Pak Wahid lah yang lebih ini ya, yang lebih paham. Intinya kami di sini mengawal, menjaga dan mengupayakan diri untuk bisa mengamankan aset-aset yang masih ada di ruang kelas itu bisa dipindahkan ya, ke SD yang nanti dipergunakan untuk belajar beredar SK atau surat apa yang hari ini akan ada permasalahan. Iya, ini kan memang proses, artinya berarti gagal ya, ditinggal, bukan gagal, karena saya tadi sampaikan tetap ini harus dimusnahkan karena sudah sesuai dengan peruntukan. Gitu ya, ditunda dulu melihat situasi kondisi, arahan pimpinan, kemudian juga masukan dari aparat keamanan, dan kami sangat menjaga jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak kondusif, ya. Yang diutamakan adalah seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada perbuatan atau hal-hal yang represif. Kemudian kita juga sangat menjaga itu. Ya, terkait dengan asal mungkin ada penjelasan Pak. Oh iya, saya ingin menyampaikan supaya clear semuanya ya posisinya. Jadi lahan jadi gini, dari sisi SDN Pondok Cina ini kami ingin sampaikan bahwa tidak ada penghapusan SDN Pondok Cina saat ini pengadaan, sementara ini tempat belajar ini terkait dengan lokasi yang semula SDN Pondok Cina saat ini statusnya sudah beralih, tidak lagi sebagai lahan pendidikan, sarana pendidikan, tetapi sudah menjadi sarana ibadah. Dengan demikian, maka kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan di SDN Pondok Cina. Nah, ini barangkali yang perlu menjadi perhatian ke semua. Jadi pemerintah Kota Depok tidak menelantarkan siswa SDN Pondok Cina. Terbukti apa? Lebih banyak yang sudah pindah. Nah, tentu proses-proses ini sudah berjalan sehingga ini adalah bagian dari tahapan peralihan tadi untuk nanti memang peruntukan dan sekolah ini untuk dilaksanakan. Nah, tentu di area sini terutama bangunan, kemudian juga barang-barang itu kan masih ada. Nah, ini yang ingin kita pindahkan. Karena apa? Karena kegiatan belajar mengajar nggak di sini lagi, tetapi di sementara di SDN. Nah, pemerintah sedang membuat keputusan yang cukup bijak. Yang pertama adalah bagi yang orang tua siswa yang berkeberatan untuk pindah ke kegiatan kita akan fasilitasi mau pindah di mana sesuai dengan aspirasi. Karena bagaimanapun nggak mungkin kebijakan ini bisa ada instansi baru dan kita membuka ruang. Kemudian yang kedua, kita kemarin juga fasilitasi anak-anak tetap bisa ujian penilaian akhir sekolah. Kita beri kesempatan kepada mereka sehingga nanti selesai semester tetap ada nilai, tetap ada rapor. Kita tidak hilangkan hak itu. Hanya memang kegiatan belajar mengajar tidak lagi di sini karena memang lahannya sudah berubah. Pak, itu peralihannya sudah dari kapan sih Pak? Dari 9 Juni SK atau persetujuan Pak Wali Kota atas permintaan Kepala Dinas Pendidikan Juni 2022. Kemudian yang kedua, kami tegaskan juga bahwa pencatatan asetnya juga sudah berjalan di lahan ini, tapi sudah disetda karena fungsi keagamaan dan lain-lain itu ada di Sekretariat Daerah. Kemudian yang ketiga juga, kami juga berproses ini karena bagaimanapun ini nanti kegiatan pembangunan sudah direncanakan, sehingga kami juga sudah menyerahkan ini pinjam pakai kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk nanti bisa dibangun di sini. Itu pinjam pakainya kita sudah serahkan lahan, silahkan nanti selama pembangunan pemerintah provinsi bisa melakukan aktivitas
Nah ini beberapa hal penting yang saya kira masyarakat harus tahu. Jadi bukan kita menelantarkan siswa, kita tetap memberikan layanan. Dan yang ingat catat, ini semua SDN yang ada di sini akreditasinya A, tidak ada yang turun, tidak ada. Jadi insya Allah semuanya. Dan plus satu lagi, ini juga bagian dari pemerintah menjawab aspirasi masyarakat di daerah Pondok Cina yang kesulitan masuk SMP negeri karena di luar zonasi. Makanya mulai 2023 nanti akan operasional SMPN 34. Dan itu prioritasnya kepada anak-anak yang ada lulusan dari wilayah Pondok Cina ini. Salah Pak, satunya terkait urgensi peralihan fungsi dari pendidikan kepada ibadah apa sih Pak? Alasannya kenapa Pak itu sudah memilih? panjang Mbak prosesnya. Proses sudah panjang, jadi bukan ujuk-ujuk sekarang. Ya, artinya urgensinya. Ya, artinya itu juga menyerap aspirasi masyarakat di Pondok Cina yang menginginkan adanya. Kalau Mbak lihat nih dari Jakarta ke arah sini, kalau ke arah sana ada, tapi ke arah sini nggak ada. Nah ini juga pemerintah menyerap aspirasi. Ya, kemudian yang kedua juga ada pertimbangan-pertimbangan tadi misalnya posisinya di jalan raya, keamanan dan lain-lain. Dan kami menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita tetap jamin posisinya tidak ada masalah, nanti lulusan dari sini tetap statusnya lulusan SDN Pondok Cina sana. Pak, kalau masalah pinggir jalan banyak sekolah itu juga kan yang di pinggir jalan di Supa ada, kemudian di Sawangan juga ada, itu seperti apa Pak? Itu salah satu ya, salah satu. Dua dong. Iya. Ada kajiannya juga. Di sini sudah membuat kajian dari tahun lalu. Apakah akan direlokasi juga nantinya? Yang apa nih? Sekolah-sekolah pinggir jalan tersebut? Semuanya ditelaah, dikaji secara matang oleh Dinas Pendidikan sebagai pelayanan pendidikan yang menjalankan fungsi pendidikan. Saya kira nggak segagap Pak. Demikian saya kira. Pak, komunikasi sebenarnya seperti apa sih Pak sebelum proses eksekusi hari ini? Karena kan yang dikeluhkan adalah sebenarnya komunikasi dari Dinas Pendidikan kepada orang tua seperti itu Pak. Ya mungkin di sini nanti untuk kegiatan sosial yang lain bisa menyampaikan ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya sudah terkomunikasikan informasi ini dari baik dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari pihak sekolah. Kepada siapa? Kepada orang tua. Ada, Itu kapan Pak komunikasi dengan nanti sekolah? teknisnya nanti tanggal berapa, melalui apa, itu nanti bisa menyampaikan ya. Karena saya lihat juga ada pertemuan, ada surat edaran juga. Silakan. Tambahan Pak? Tanggal 26 Agustus. Nah itu sudah seluruh ada tokoh masyarakat juga, ada lurah, terus ada LPM. Orang tua dilibatkan Orang nggak Pak? tua kurang dilibatkan juga ya. Dan ini kita sosialisasikan terkait rencana untuk sekolah ya. Pertama kemarin kan kajiannya kenapa harus di merger gitu kan. Nah kita hitung bahwa dari 3 sekolah di 1, 3, dan 5 secara sistem dapodik itu masih bisa ditampung di 2 sekolah. Dan yang tadi ada kebutuhan masyarakat yang paling urgent adalah kebutuhan untuk SMP negeri, maka itu yang akan kita wujudkan. Jadi nanti ada pembebasan lahan di 2023 itu untuk dibangun SMP negeri yang sekarang wilayah Pondok Cina ini sekolah SMP negeri itu jauh. Kalau bicara masalah zona, pasti anak-anak yang di Pondok Cina ini kalah untuk masuk pendaftaran siswanya. Nah makanya itu kita sudah sampaikan. Terus ditambah ada surat pemberitahuan proses KPM anak-anak. KPM di sana pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 November ini Oktober maaf itu dilaksanakan secara daring ya 7 sampai 11 November. Nah tanggal 14 November dilakukan secara offline gitu ya. Itu kita sudah sampaikan di sekolah. Jadi hal ini sudah kita sampaikan, kita sampaikan. Pak, terkait merger itu kan harusnya yang sekolahnya murid yang sekolah yang muridnya dikit itu yang dilebur, tapi kan ini malah kembalikan gitu. Iya kan yang tadi SDN Pondok Cina 1 malah ditumpangkan ke 3 dan 5 itu tanggapannya seperti apa? Iya kan tadi berawal dari kajian tadi pengalihan lahan bahwa dari di SDN Pondok Cina 1 ini sudah beralih
fungsinya yang dari sarana pendidikan menjadi sarana ibadah. Nah, maka kita menyelamatkan anak-anak di Pondok Cina Salus ini agar proses KBMI tetap berjalan. Kita relokasi siswa tadi untuk tempat belajarnya di 3 dan 4 seperti itu. Terkait dengan tempat belajar sendiri, apakah memadai? Karena kan di 3 sendiri mereka belajar atau di luar sekolah alam gitu Pak? Oh, mohon maaf. Di 5 ya waktu itu ya, ada sorotan di SDN Pondok Cina. Di SDN Pondok Cina ini ketika kemarin memang di potret gitu ya, itu anak-anak sedang pembelajaran ya dengan tema. Jangan lupa subscribe ya.